Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Bepam, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu fenomena yang sering terjadi pada burung ocehan, yaitu fenomena tabul atau cabut bulu dan juga cabut ekor. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas cabut bulu dan cabut ekor pada burung ciblek kristal. Ini berhubung saya juga memiliki ciblek kristal yang tadinya itu awal mulanya saya dapat itu cabul dan juga cabut ekor. Jadi setiap muncul ekor ya segini ya, ekornya mintip-mintip istilahnya itu masih baru mekar, itu biasanya akan langsung dihajar dan akan hilang kembali ya. Jadi dia tidak akan memiliki ekor. Jadi kalau di pandang itu sebenarnya juga tidak begitu enak ya kalau kita punya burung ciblek yang tidak punya ekor. Itu kita seperti burung puyuh ya, kalau kita lihat kelihatan seperti burung puyuh, itu tidak nyaman juga dilihat. Nah, sebelum kita bahas bagaimana untuk menanganinya, kita bahas dulu fenomena cabut bulu dan cabut ekor ini. Kenapa sih burung itu kok bisa cabut bulu ataupun cabut ekor? Nah, eh, yang sering terjadi itu kalau burung itu biasanya burung yang gacor ya, biasanya burung gacor itu akan lebih rawan cabut bulu dan cabut ekor daripada burung yang giras. Burung gacor jinak itu akan lebih rawan cabut bulu daripada burung yang giras. Nah, ini sebenarnya kenapa? Nah, kalau dari fenomena itu sebenarnya kita bisa mengamati gini. Ciblek kristal saya ini saya dapatkan, saya pernah ini saya pelihara baru 1 bulan. Saya tahu di tempat pemilik sebelumnya ini sangat gacor tetapi cabut bulu. Nah, biasanya cabut bulu ini terjadi karena burung itu terlalu emosi. Jadi burung gacor jinak dia sangat emosi karena mungkin di sebelahnya itu ada burung lain atau mendengar suara burung lain, yang akhirnya karena tidak bisa melampiaskan emosinya, dia akhirnya menghajar dirinya sendiri. Dia akhirnya mematuk-matuk ornamen terlebih dahulu, kemudian mematuk-matuk bulu, dan kemudian mematuk-matuk ekor. Itu karena fenomena yang eh, burung itu emosinya terlalu tinggi. Itu bisa menyebabkan cabut bulu. Ataupun ada juga permasalahan itu terjadi karena eh, pernah mengalami dicabut ya, pernah dicabut bulunya itu oleh pemiliknya. Jadi burung oleh pemiliknya ketika belum waktunya mabung itu ekornya sudah dicabut. Nah, burung kalau belum waktunya mabung ekornya dicabut memang bisa tumbuh, tetapi itu juga tidak secara alami akan menyebabkan burung itu mabung. Jadi kalau dalam proses mabung itu kan secara alami semua sayapnya akan lepas, ekornya pun akan lepas, itu alami, itu tidak masalah. Tetapi kalau secara tidak alami mungkin ekor yang belum begitu tua itu sudah dicabuti, itu akhirnya menyebabkan burung itu tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan inilah yang menjadikan burung ini terbiasa ketika keluar ekor yang sedikit panjang itu dia akan mematuk-matuk bulu itu. Padahal harusnya ketika dalam kondisi belum mabung itu kan dalam kondisi emosi dan birahi yang stabil. Tetapi karena disabut ditambah itu nanti akan menjadi stres, dan ketika stres itulah akan muncul kebiasaan-kebiasaan jelek seperti cabut bulu ataupun cabut ekor. Oke, langsung saja setelah kita bahas permasalahan yang mungkin mengakibatkan terjadinya cabut bulu ataupun cabut ekor. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani burung ciblek kristal yang cabut bulu atau cabut ekor. Nah, eh, dalam kasus saya ini ciblek kristal itu yang lebih parah itu pada bagian cabut ekor. Nah, burung yang cabut ekor itu rata-rata menurut pengamatan saya itu adalah burung yang kekurangan beberapa zat
nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, entah itu kalsium, entah itu zat-zat yang lain, itu ada yang kurang dalam tubuhnya, sehingga untuk memenuhi asupan tubuhnya itu biasanya akan memakan bulu-bulunya sendiri. Atau kalau tidak seperti itu, burung itu ketika mengalami kurang nutrisi atau malnutrisi, itu pertumbuhan bulunya akan jelek. Ketika pertumbuhan bulunya jelek, maka burung itu tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan inilah yang mengakibatkan burung mencabuti bulunya sendiri yang tumbuhnya tidak bagus. Nah, solusi pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah faktor makanan. Nah, di burung saya ini yang sudah saya terapi ini, saya tambahkan beberapa zat yang kemungkinan itu dibutuhkan oleh burung, yaitu saya menambahkan kalsium yang tinggi di makanannya. Itu saya campurkan dengan fur kalsium yang tinggi. Untuk yang awal-awal itu saya menggunakan tulang sotong. Nah, tulang sotong atau asinan, biasanya kalau di sini disebut asinan kenari ya. Asinan kenari itu kita, misalkan ini asinan kenari, kita kerik-kerik gitu ya sampai dia itu keluar bubuk-bubuk seperti tepung. Kemudian itu kita campurkan kepada pur yang akan dimakan burung ciblek. Atau cara yang kedua, itu tadi bubuk itu tadi bisa dioles-oleskan ke extra fooding, jangkreknya atau ulatnya. Tapi kalau saya menggunakan cara saya campurkan dengan pur, karena pur saya juga agak halus, bercampur dengan butiran-butiran halus tulang sotong, ini tidak masalah. Nah, itu di tahap awal. Kemudian saya berpikir lagi, oh ini kok sepertinya kurang praktis ya, kurang praktis. Saya harus, dan zatnya itu kalau tulang sotong itu lebih pada kalsium saja. Akhirnya saya menggunakan vitamin, bukan vitamin ya, mineral unggas. Ya, mineral unggas itu banyak ya di toko-toko tersedia, itu banyak sekali mereknya mineral unggas. Di situ banyak kandungan kalsiumnya dan vitamin B12. Nah, itu juga prosesnya sama, saya campurkan dengan purnya. Selain saya campurkan dengan pur, mineral unggas ini saya berikan ke jangkrik. Nah, extra fooding yang akan dimakan. Jadi kesehariannya extra fooding jangkrik ataupun ulat yang akan saya berikan kepada burung itu saya kasih mineral unggas ini. Saya campurkan dengan pur, saya berikan kepada jangkrik, saya berikan kepada ulat. Nah, di situ harapan saya zat-zat mineral yang dibutuhkan oleh burung ciblek itu terpenuhi, maka pertumbuhannya bagus dan tidak akan cabut bulu atau cabut ekor lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengatasi masalah kebiasaannya. Jadi cabut bulu itu kan juga merupakan faktor kebiasaan pada akhirnya ketika kesehariannya itu sudah cabut bulu. Yang awalnya tidak cabut bulu, akhirnya dia terbiasa untuk mencabut bulunya, walaupun tidak ada masalah di metabolisme atau pencernaannya. Nah, kebiasaan ini untuk mengatasi saya menggunakan, nah itu bisa dilihat kawan-kawan di sangkar burung ciblek saya, di bagian pojok atas itu saya kasih rapia ya, rapia yang saya suwir-suwir, kemudian saya talikan di sangkarnya burung ciblek saya. Nah, tujuannya apa? Tujuan adanya ini ya, saya buat untuk mainan burung ciblek. Jadi ketika burung ciblek itu mengalami over emosi, itu dia akan mematuk rapia ini. Dia perhatiannya akan teralihkan kepada rapia. Itu supaya kebiasaan untuk mematuk bulu dan mematuk ekornya itu akan berkurang. Nah, nanti lama-lama kebiasaannya ini akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian yang langkah ketiga itu adalah kita usahakan burung itu terpisah dengan burung-burung yang lain. Jadi kalau kita memiliki burung yang
cabut bulu, cabut ekor, itu usahakan tidak emosi. Ya kalau mendengar burung yang lain dari jarak jauh tidak masalah, yang penting jangan terlalu dekat dengan burung lain. Karena emosinya burung ciblek ini kan cepat sekali naiknya. Dia dengar melihat burung lain, entah itu burung besar, burung kecil, itu langsung emosi. Nah, kalau kita pisahkan hanya mendengar dari jauh, dia nyaut tidak masalah, emosinya juga tidak terlalu tinggi. Kalaupun dia emosi, itu pelampiasannya pasti akan untuk dilakukan mematuk rapia yang sudah disediakan. Itu rapia yang sudah saya sediakan itu sudah jadi seperti rambut ya, karena sering dipatok-patok oleh burung ciblek saya. Ya, alhamdulillah berhasil dan bisa dilihat sendiri kawan-kawan, itu untuk ekornya itu juga sudah hampir mentok ya. Sudah hampir mentok dan terpantau masih aman. Terpantau masih aman itu maksudnya tidak dipatok-patok lagi oleh burung ciblek saya. Nah, nanti setelah semua prosesnya ini berjalan lancar, burung ciblek itu sudah normal dan bulunya bagus, itu tidak masalah lah nanti didekatkan dengan burung yang lain, asalkan jangan terlalu dekat. Karena burung ciblek itu kan burung yang gampang emosi, apalagi sudah punya riwayat cabut bulu dan cabut ekor, itu pastinya juga itu mengkhawatirkan kalau kita letakkan berdekatan dengan burung yang lain. Lagi pula kan burung ciblek itu kan burung yang suaranya keras. Kalau kita ambil untuk masteran saja, itu dari jauhan itu burung-burung yang lain itu sudah dapat ya suaranya, tidak perlu terlalu dekat dengan burung yang di masteri. Oke kawan-kawan, itu tadi pembahasan saya tentang mengatasi burung ciblek yang cabut bulu dan cabut ekor. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.